Itu selalu dituduh oleh Airbus bahwa itu tidak fair, karena Airbus tidak seperti itu. Dia lebih komersial, dia mulai dulu dengan komersial. Airbus itu tidak punya proyek defense yang sebesar Lockheed Martin dan Boeing gitu. Itu saya lihat konsistenan daripada pemerintah dan mendukung industri dirgantara itu saat ini lebih kelihatan di bidang militer daripada di bidang komersial. Tapi di bidang komersial juga tidak nol. Kita harus merancang bangun bagaimana atau menetapkan bagaimana industri dirgantara bagian komersialnya bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita capai dari segi industri dirgantara militernya. Nah, ini militernya ada pesawat tempur, ada pesawat transport, ada helikopter, ada peluru kendali, ada drone. Which is a plane made in Indonesia. Untuk mendorong kebangkitan industri dirgantara tentu memerlukan peran pemerintah. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut? Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya perlu gambarkan dulu bagaimana secara rinci saya melihat konsistensi pemerintah dalam mendukung industri dirgantara. Sesungguhnya industri dirgantara ini harus kita bagikan kedua belah pihak atau dua bagian. Yang satu itu industri dirgantara militer dan industri dirgantara komersial. Nah, kalau saya perbandingkan pemerintah saat ini di era pasca reformasi dengan era Orde Baru, ada sedikit perbedaan. Yang kita sebut sebagai industri strategis dahulu kala di era Orde Baru, itu adalah industri yang dilihat krusial, penting untuk kita menjadi negara industri, yaitu industrialisasi, bukan membedakan antara militer dan komersial. Jadi semuanya itu menjadi satu. Sekarang kalau kita lihat, memang yang disebut sebagai industri strategis itu semuanya pertahanan. Dan itu memang harus kita kaji agak seksama. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita fokus dulu kepada industri pertahanan, memang wajar sekali pemerintah itu memberikan uangnya untuk pengembangan, karena tidak bisa dapat pinjaman dari bank atau cari investor dari lain pihak, bisa dari dalam negeri atau luar negeri. Investor maksudnya bukan pinjaman tapi investasi ke ekuitas dan sebagainya. Karena kalau kita bicara mengenai produk militer, tidak ada perhitungan pengembalian investasi. Itu adalah lain hal. Kita justifikasi daripada produk militer itu adalah keperluan dalam strategi militer. Jadi hal terkait dengan pengembalian uang itu tidak dituntut, bahkan itu tidak wajar. Nah, ini memang merupakan satu hal yang sangat berbeda dengan komersial. Kalau untuk komersial, itu adalah ada bisnis plan, ada tolok ukur finansial di mana kita lihat apakah misalnya IRR-nya, internal rate of return of investment, return on asset dan sebagainya itu sesuai dengan standar industri. Jadi kalau kita bicara mengenai industri dirgantara dalam konteks komersial itu berbeda sekali daripada dengan konteks militer. Nah, kekonsistenannya pemerintah saat ini yang saya lihat memang dua-duanya dicoba ya. Kalau untuk militer saya lihat jelas kita ini pernah dan masih mendukung pengembangan pesawat terbang KFX-IFX di mana Indonesia memegang 20% daripada kontribusinya, 80% dari Republik Korea Selatan. Itu contoh gitu ya. Mungkin juga ada contoh lainnya, CN235 itu sendiri dengan derivatifnya yang memang tidak dibuat semula di Indonesia tapi di Spanyol, tapi kita juga membuatnya. Itu adalah pesawat terbang transport militer ya. Kedepannya tidak tertutup kemungkinan bahwasannya kita juga terus mengembangkan produk-produk militer ini, tapi untuk mendapatkan return of investment ya, itu perlu adanya keperluan dalam negeri yang besar sekali. Jadi anggaran dalam negeri pertahanan yang besar sekali. Kemungkinan besar Indonesia tidak seperti itu, tidak kayak Amerika Serikat atau Cina. Memang kita juga tidak punya ambisi seperti mereka. Kedua, ya kita ada kayak kepulauan lainnya ya, yang kita lihat itu sama pentingnya daripada
anggaran pertahanan. Jadi biarpun pertahanan itu penting sekali, saya tidak pungkiri itu, tapi ya kita mencari satu anggaran pertahanan yang mungkin berimbang dengan yang lain, kayak pendidikan, kayak pertanian, kayak kementerian-kementerian lainnya dengan adanya anggarannya besar. Ya, jadi itu saya lihat konsistenan daripada pemerintah dalam mendukung industri dirgantara itu saat ini lebih kelihatan di bidang militer daripada di bidang komersial. Tapi di bidang komersial juga tidak nol. Kita pernah melihat adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan pesawat terbang N219. Itu memang pesawatnya skalanya kecil, yaitu teknologinya kurang lebih seperti pesawat terbang yang kita buat di awal, yaitu adalah pesawat KASA 212. Itu bedanya KASA itu transport militer, kalau N219 adalah boleh dikatakan general aviation, jadi dia bisa dipakai untuk militer, bisa juga untuk komersial, untuk semuanya bisa. Gitu. Jadi multiple role gitu ya. Nah kalau yang saya lihat kekonsistenan pemerintah dalam hal itu memang berbeda, gitu ya, karena keperluannya juga berbeda. Dan kita sebagai investor atau sebagai orang yang kontribusi kepada pendanaan itu dan juga keperluannya itu ya skenario-nya berbeda sekali daripada militer. Jadi konsistenan itu ada. Tapi saya kira karakter daripada kekonsistenan itu dari pemerintah kita di Indonesia berubah dari waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman. Dulu industri dirgantara itu dilihat dan juga industri strategis lainnya sebagai ujung tombak dari strategi kita menjadi negara industri. Ya kalau saat ini kita sudah caplok tahun 2045 itu kita harus jadi Indonesia emas atau negara industri. Nah jadi untuk itu perlu ada wahana, perlu ada ujung tombak, yaitu adalah industri strategis. Kalau definisi strategi saat ini lebih ke pertahanan. Ya. Apakah dengan itu kita bisa mencapai tujuan kita menjadi negara industri tahun 2045? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya kalau kita bisa menerapkan apa yang kita belajar di pertahanan, diterapkan juga yang di komersial, itu bisa. Contoh kasus itu di Amerika Serikat. Amerika Serikat, Boeing dan Lockheed Martin itu kedua perusahaan dirgantara yang besar di situ. Mereka itu sering jadi kontraktor daripada DoD, Department of Defense. Pengembangan prototipe itu muanya didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Teknologi yang mereka dapatkan melalui prototipe itu, dia juga bisa gunakan untuk komersial. Jadi itu selalu dituduh oleh Airbus bahwa itu tidak fair, karena Airbus tidak seperti itu. Dia lebih komersial, dia mulai dulu dengan komersial. Airbus itu tidak punya proyek defense yang sebesar Lockheed Martin dan Boeing, itu beda. Ya, jadi ya ini kelihatan di Indonesia itu kita harus lihat dulu industri dirgantara buat kita itu punya arti apa. Kalau kita sudah menyepakati, dan saya kira ini harus kita diskusikan sampai tuntas, bahwa industri dirgantara kalau dari kekuatan negara atau pemerintah itu hanya sekuat mendukung industri dirgantara bagian militernya, maka yang penting adalah bagaimana transfer of teknologinya dilakukan dari apa yang kita belajar dari industri dirgantara militer ke yang komersial. Itu harus kita yakinkan, harus tahu gitu ya. Sehingga industri komersial itu bisa berkembang dengan baik. Kalau buat saya industri dirgantara di Indonesia tanpa ada bagian komersialnya sebetulnya masih kurang tepat, karena kita ini negara besar dengan adanya rakyat yang jumlah populasinya juga sangat banyak. Kemudian juga dengan tantangan dari segi geografinya juga memang pesawat itu tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu tulang punggung daripada infrastruktur atau wahana dan prasarana dan sarana kita yang besar, yaitu adalah di bagian dirgantara. Nah itu alangkah baiknya kita yang menjadi kontributor dan juga peserta, salah satu pemain utama di pasar kita sendiri. Kita selalu perlu pesawat, bukan saja untuk militer juga perlu, tapi untuk dalam negeri kita terbang dari A ke B ke C, ya kita memang perlu pesawat. Saat ini kelihatan ya memang banyak pesawat yang ada kalau yang pakai jet, tapi untuk propeller itu juga perlu. Dan saat ini kita memang fokusnya ke propeller. Kalau kita lihat di industri dirgantara, di pesawat terbang kecil menengah yang bisa terbang jarak pendek menengah, itu memang juga diperlukan di Indonesia. Dan itu saya kira kalau kita sudah sudah sepakati visi tersebut, dan kita juga ya mengerti bahwa pemerintah hanya bisa membiayai apa yang diperlukan dari segi industri militernya, maka kita harus merancang bangun bagaimana atau menetapkan bagaimana
industri di antara bagian komersialnya bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita capai dari segi industri di antara militernya. Nah, ini militernya ada pesawat tempur, ada pesawat transport, ada helikopter, ada peluru kendali, ada drone, DST, dan semuanya kecuali pesawat tempur mungkin tidak ada terapan sipilnya, tapi semuanya itu ada terapan sipil atau paling tidak teknologinya bisa diterapkan. Nah, jadi konsistensi itu perlu ada pengertian mendalam yang didasari dengan adanya strategi yang sebetulnya ditujukan untuk mencapai tujuan kita yang utama, yang adalah menjadi negara maju, negara industri yang menguasai teknologi dan adanya ekonomi bernilai tambah tinggi, dengan kita fokus kepada beberapa industri yang kita telah pilih, yang kita lihat kita ada peluang dari segi daya saing dan keperluan dalam negeri.